IPK bagaimana, Bu? Di saya belum ada tuh, Bu. Di saya belum. Oh, belum ya? Belum, Bu, belum muncul di saya. Oh, di sini sudah Sama, udah Bu, ada berarti. ini. Gimana ya Pak ya? Saya nerangin aja gitu Pak. Boleh Oh, deh, Bu, iya kalau ya, begitu. iya. Silakan. Eh, Bapak, Ibu, mohon maaf sekali. Kebetulan tadi sebelum masuk juga saya bolak-balik ini juga yang notebook saya nyalain, takutnya ada terkendala begitu Ibu Bapak. Eh, Mohon maaf sekali lagi apabila mungkin tidak muncul. Di sini saya menyampaikan perangkat pembelajaran yang saya buat, yaitu untuk RPP-nya, insya Allah nanti akan dilaksanakan di sekolah saya di SD Negeri 1 Cimareme. Saya membuat di kelas 4 untuk tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 2. Kemudian untuk pembelajarannya di pembelajaran ketiga. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya, di sini saya mengambil untuk fokus mata pelajaran di IPA, yaitu kompetensi dasarnya di 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Indikatornya yaitu yang pertama menganalisis jenis sumber daya alam. Kemudian indikator yang kedua menyimpulkan hasil analisis pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Kemudian di kompetensi dasar berikutnya di 4.8 yaitu melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Untuk indikatornya yaitu memprediksi contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di pembelajaran kali ini juga saya mengintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menilai cerita teks fiksi dan menuliskannya secara detail. Itu untuk indikatornya. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang meliputi cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian ada tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA. Yang pertama, setelah peserta didik dan guru mengamati video pembelajaran dan gambar dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis jenis sumber daya alam dengan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik dan guru berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil identifikasi pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam dengan benar dan percaya diri. Yang ketiga, setelah peserta didik dan guru berdiskusi, peserta didik dapat memprediksi contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk tujuan bahasa Indonesia, setelah peserta didik dan guru mengamati teks pada PowerPoint, peserta didik dapat menilai cerita teks fiksi dan menuliskannya secara detail dengan benar. Untuk materi pembelajarannya untuk IPA itu, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis sumber daya alam dan cara pelestariannya, di mana jenis sumber daya alam yang dipelajari itu ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, serta bagaimana cara melestarikannya. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu akan disajikan sebuah materi tentang bagaimana siswa akan memberikan pendapat tentang isi cerita. Kemudian di kegiatan pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada kegiatan awalnya yaitu pertama-tama tentunya guru menanyakan salam, sapa, dan menanyakan kabar tentunya, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian membaca doa, menyanyikan lagu nasional Ibu Pertiwi, karena saya rasa ini sesuai masuk dengan pembelajaran sumber daya alam, tentunya sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian peserta didik juga bertanya jawab tentang materi sebelumnya yang telah dipelajari dengan diberikan stimulus berupa gambar. Di sini ada sebuah pabrik pensil, nanti guru mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis pekerjaan dan kemudian
dimasukkan nanti di sini juga ada sumber daya alamnya gitu. Kemudian guru memberikan motivasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini juga untuk kegiatan intinya tentunya dalam pembelajaran PBL itu ada 5 langkah atau 5 fase. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini ada sebuah teks yang disajikan tentang bagaimana proses pembuatan pensil. Nah, kemudian untuk merangsang anak agar mempelajari, agar berpikir kreatif, maka disajikan sebuah tanya jawab di sini tentang sebuah teks. Kemudian untuk fase yang keduanya di situ mengorganisasikan peserta didik. Karena ini daring, kasus 3 yaitu daring, maka terlebih dahulu guru memberi pengkondisian siswanya itu melalui sebuah grup. Di situ nanti guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kelompoknya melalui WA group. Tentunya itu terserah murid juga mau membuat kelompoknya berdasarkan tempat tinggal jauh atau dekatnya juga tidak mengapa. Di situ kemudian siswa nanti memberikan konfirmasi agar guru bisa memantau melalui grup tersebut. Gini, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di fase 1. Kemudian untuk fase 3-nya membimbing penyelidikan. Di situ dengan bimbingan guru, peserta didik mengumpulkan informasi tentang teks bacaan yang disajikan pada fase 1. Kemudian setelah itu tentunya peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk mencari solusi. Nah, kemudian untuk fase 4-nya di sini guru menyuruh siswa untuk bersama-sama mengamati sebuah video tentang sumber daya alam hayati dan non hayati melalui media PowerPoint dan yang sudah ada video pembelajarannya. Kemudian di sini tentunya setelah mengamati video, peserta didik bertanya jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan video. Kemudian ada kegiatan diskusi juga. Nah, setelah atau dengan bimbingan guru, peserta didik mempresentasikan setelah siswa mengamati, berdiskusi, lalu kemudian mempresentasikan hasilnya. Kemudian untuk fase yang kelima itu adalah menganalisis dan mengevaluasi. Setelah melaksanakan presentasi, tentunya kelompok yang lain atau siswa yang lain memberikan tanggapan, lalu kemudian guru juga memberikan respon. Nah, setelah itu, setelah menyimak penjelasan guru melalui sumber daya alam dan cara pelestarian pada PowerPoint sebagai bahan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah kontekstual yang diberikan di awal pembelajaran dan kasus yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi setelah itu guru dan siswa membuat kesimpulan hasil dari pemecahan masalah. Kemudian untuk kegiatan akhirnya, peserta didik mengerjakan soal evaluasi menggunakan aplikasi live worksheet yang sudah disediakan oleh guru. Ada refleksi juga, kemudian pemberian tugas untuk pembelajaran berikutnya. Sumbernya dari buku guru tema 4, kelas 4, kurikulum 2013, ada juga buku siswa, ada juga bahan ajar cetak dan digital. LKPD-nya berupa digital itu menggunakan aplikasi live worksheet. Kemudian untuk cetaknya mungkin apabila ada siswa yang tidak bisa mengikuti secara daring. Jadi nanti saya print si LKPD tersebut yang ada di live worksheet kemudian untuk dikerjakan kepada siswanya. Adapun media pembelajarannya di sini adalah materi dari PowerPoint, dari YouTube tentang perbedaan sumber daya alam hayati non hayati. Kemudian ada artikel juga tentang proses pembuatan pensil dan ada sumber daya alamnya. Untuk penilaiannya ada aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap. Mungkin begitu Ibu dan Bapak.
Oke, terima kasih Bu Wahida. Baik, terima kasih Bu Wahida atas paparannya. Sama-sama Bapak Mungkin dan gantian Ibu. ya, saya nggak enak sama Bu Eka. Pak Fadli dulu deh. Pak, Bapak, Ibu Bu Wahida mohon saya maaf. coba menelaah ya. Iya, Kenapa iya ini sebelum kok udah minta maaf Ibu teh, bukan, belum apa-apa. bukan Bapak. Ini di sini ada tulisan stop presenting, tapi kenapa tidak Kenapa? muncul begitu ya Allah? Oh iya, makanya di layar saya kenapa masih presentasi tapi Bet- tidak ada gambar ya Bu. betul Pak. Kalau perlu nanti, Loading Ibu kayaknya karena Bu, ya. Ibu tidak Berat nih. mempresentasikan, saya coba. iya. Mm-mm. Kalau kalau mungkin jika kurang percaya nanti saya fotokan kirim ke Pak Uus ya kayaknya. Aduh, Wah percaya aduh. Bu, nggak kayak gitu, tenang aja. Bapak terima kasih. Oke Ibu, ada beberapa pertanyaan yang coba ingin saya tanyakan, tapi sambil menelaah Ibu ya Bu ya. Iya Sambil Bapak. menelaah tentang materi Ibu, Iya karena saya Bapak. belum dapat melihat yang Aduh. jelas. Ibu, waktu pelajaran IPA temanya tema berapa? Tema keempat Bapak. Tentang apa? Tema keempat itu tentang Tema berapa tentang apa Bu? tema 4 Bapak tentang berbagai pekerjaan. Bapak. Iya. Itu IPA. IPA atau IPS Bu? IPA Bapak, kalau mungkin di sini kan berbagai pekerjaan itu memang cenderung lebih ke materi IPS. Tapi di sini untuk yang IPA itu, Iya. untuk IPA itu pembahasannya tentang sumber daya alam, khususnya sumber daya alam hayati dan non hayati. Mungkin kalau untuk IPS itu lebih ke jenis pekerjaannya, begitu Bapak. Itu untuk IPA. Betul. Tematik integratifnya IPA dengan apa lagi Bu? Kalau di sini Pak melihat di buku gurunya itu sebetulnya ada 3 Bapak, ada PJOK, ada IPA dan bahasa Indonesia. Lalu kemudian karena saya tidak mengajarkan PJOK, jadi saya tidak memunculkan yang PJOK-nya, begitu Bapak. Pak masih di unmute Pak? Untuk yang tadi, oh iya mohon maaf. Iya Pak. Untuk yang IPA-nya berarti sumber daya dan pekerjaan. Kalau yang bahasa Indonesianya tentang apa Bu? Narasi atau sastra tadi saya tahu salah dengar? Iya, kalau untuk yang bahasa Indonesia adalah memberikan pendapat tentang teks cerita Bapak. Jadi di situ di bahasa Indonesia nanti akan siswa akan disajikan sebuah teks cerita yaitu tentang Pak Weli yang seorang kepala sekolah. Nah, itu kan salah satunya juga termasuk jenis pekerjaan ya Pak ya, kepala sekolah itu. Nah, nanti siswa itu akan memberikan pendapatnya bagaimana perjuangan dia dalam memajukan sekolahnya begitu. Baik Ibu, untuk yang materi IPA, sumber daya, Ibu masih ingat sumber daya itu ada berapa jenis? Sumber daya alam itu ada 2 Pak. Sumber daya alam hayati dan non hayati. Bagus. Contohnya yang hayati apa saja Bu? Baik Bapak, kalau untuk sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Bapak. Contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian sumber daya alam non hayati itu tentunya bukan dari makhluk hidup ya Pak ya, seperti air, batu, begitu. Dan yang lainnya. Baik. Yang mana yang dapat diperbaharui dan mana yang tidak dapat diperbaharui Bu? Kalau yang diperbaharui itu tentunya contohnya seperti tadi Pak, mungkin untuk tumbuhan itu bisa diperbaharui. Kemudian hewan juga bisa diperbaharui begitu. Kalau yang tidak bisa diperbaharui itu, iya Bapak. Oke, lanjutkan Bu, lanjutkan Bu. Iya, kalau tidak bisa diperbaharui itu kita melihat juga contoh sehari-hari dari anak, contohnya seperti batu di situ, terus kemudian kalau dikaitkan dengan sumber daya alam ya tentunya nanti melihat ke LKPD juga Pak, di situ ada hewan, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada batu
dan sebagainya mungkin Pak. Hasil tambang juga itu masuk. Mungkin untuk yang materi IPS itu, Kalau calon guru profesional ya, tidak boleh bilang iya Bapak, mungkin, harus. harus sesuai dengan keyakinan. Ya, saya yakin Pak begitu. Jadi untuk IPA itu untuk yang tidak dapat diperbaharui, contohnya barang tambang begitu. Kalau untuk di IPS Bapak, memang jadi kalau sumber daya alam itu memang ada yang diperbaharui dan tidak diperbaharui begitu Pak. Tapi untuk yang untuk yang IPA-nya kita belajarnya tentang sumber daya alam hayati dan non hayati. Begitu Bapak. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran abad 21 terdapat inovasi. Salah satunya inovasi dalam teknologi kehidupan sehari-hari. Nah, jelaskan atau sebutkan salah satu inovasi tersebut yang berkait dengan potensi sumber daya alam. Kalau saya menggunakan tipeknya itu di pembelajaran ini ya Pak ya, karena ini daring. Yang pertama tentu saya menggunakan media PowerPoint untuk memberikan penjelasan kepada siswanya, di mana di situ saya menyertakan link YouTube-nya juga tentang video yang relevan tentunya. Kemudian saya menggunakan aplikasi Live Worksheet Bapak, yaitu di pelaksanaan evaluasinya. Begitu Bapak. Mengapa saya menggunakan Live Worksheet? Karena menurut saya aplikasi Live Worksheet itu sudah interaktif, di mana di situ juga bisa disertakan video, lalu kemudian pembelajaran yang menyenangkan seperti menjodohkan atau menulis teks yang panjang bahkan bisa di aplikasi Live Worksheet tersebut. Gitu Bapak. Oke. Halo Bu, Bapak, Ibu bisa dengar suara saya? bisa Pak, bisa. Bisa Bapak, Bisa. bisa. Ini sudah muncul ya Pak ya? Halo Bu, Ibu bisa dengar suara saya? Bisa Bapak, Pak Fadli bisa. Wah, Bu Eka, Bisa, Pak. Tes, Bu tes. Heidahnya keluar ya? Saya masih ada Bu Pak, Hida masih masih ada. ada Bapak. Pak Fadli, Oh, saya masih saya yang keluar atau Bu ada. Heidahnya yang keluar ini? Bapak, Tadi saya. Bapak mah, Pak Fadli kayaknya terlempar nih. aduh. Punten loading ini berarti. Bapak saya juga minta maaf. Oke Bu. Iya. Ini saya sudah muncul ya Pak ya kayaknya. Sudah masuk lagi Bu, maka saya lanjutkan ke Bu Eka dulu. Coba Ibu, biar saya stabilkan jaringan dulu. Sama Oke, Pak saya juga nuhun, Pak jaringannya Fadli. ini, aduh ampun Saya ya terlempar nih. Allah. Bu Eka, saya biasanya nggak pernah kayak Fadli lagi. udah Robis Rohli, saya sudah khususon Ibu, untuk Ibu. gak apa-apa, Bu. Aduh, iya. Oke, Ibu, giliran saya ya, Bu ya. Siap. Kesalios, Bu. Ya. Ibu hatur nuhun abi hapunten bilih aya kalepatan. Mohon. Ibu ngangge PBL ya, Bu ya. Betul Ibu, saya memakai PBL. Ini rata-rata saya lihat, betul, rata-rata lihat banyak yang pakai menggunakan PBL ya, Bu ya. Iya. Nah, kenapa Bu memakai PBL? Ketertarikannya kemana? Apa kelebihannya dari PBL itu sendiri? Rata-rata saya lihat mahasiswanya banyak yang pakai PBL nih dari kemarin. Iya Bu. Kenapa Bu mengambil ini? Apa ada keunggulan yang berbeda dengan model pembelajaran lain? Ya, izin menjawab Ibu. Sebetulnya saya itu untuk yang kasus pertama itu menggunakan discovery learning Ibu. Jadi untuk kasus yang kedua saya mengambil PBL. Nah untuk yang daring juga saya mengambil PBL. Mengapa? Sebenarnya mah tidak mengapa ya Bu ya. Mau ngambil, kalau bagi saya itu tidak terpatok untuk PBL juga sebetulnya Bu. Jadi mungkin nanti saya kan begini ya Bu ya, kalau kita menggunakan suatu metode atau model pembelajaran itu terkadang untuk pembelajaran sekarang mungkin tercapai atau tidak tercapai. Jadi mungkin untuk berikutnya bisa dipakai menggunakan cara yang lain juga. Nah, untuk yang kasus 3 ini kebetulan saya mencobanya menggunakan PBL. Jadi kalau ditanya mengapa dan mengapa, saya rasa tidak apa-apa ya Bu ya, karena
jika memungkinkan juga ketika digunakan metode lain, model pembelajaran lain juga tidak masalah begitu Ibu. Kalau secara keunggulannya sih menurut saya anak itu bukan berarti model pembelajaran lain anak tidak bisa kreatif ya Bu ya. Nah untuk di PBL ini mungkin karena berkaitan juga dengan masalah sehari-hari anak. Begitu Ibu. Teori belajar apa Bu yang berkaitan dengan PBL? Apa ada Bu teori yang melandasi? Kalau menurut saya itu lebih ke teori konstruktivisme ya Bu ya. Karena di situ anak mengkonstruksi sendiri mungkin dari masalah yang disajikan anak itu dituntut untuk creative thinking Bu. Jadi berpikir untuk menyelesaikan masalah. Berarti berkaitan dengan konstruktivisme ya Bu ya. Landasan teori belajar konstruktivisme. Betul sekali, salah satunya itu Bu. Nah, ini materinya tadi saya lihat mengenai sumber daya alam ya Bu ya. Betul PBL Ibu. sumber daya alam. Bagaimana cara Ibu menyajikan masalah yang berkaitan dengan materi ini Bu? Kalau saya Ibu kebetulan juga di situ sudah jelas saya menggunakan sumbernya dari buku guru dan buku siswa. Di situ ada ada permasalahan yang disajikan tentang tentunya Bu yang namanya alat tulis itu dekat dengan anak ya Bu ya, ada pensil, pulpen dan sebagainya. Nah, di situ ditampilkan sebuah permasalahan. Jadi anak itu tidak hanya bisanya memakai saja tetapi diajak berpikir begitu. Kok ini pensil adanya kenapa nggak mungkin ujuk-ujuk langsung ada. Tentunya di situ ada proses pembuatannya dikaitkan dengan jenis pekerjaan juga bisa Bu. Jadi di situ ada pekerjaan. Jadi maksudnya ada pabrik pembuatnya begitu. Itu juga termasuk pembuatnya begitu. Kemudian yang sering ini Bu. Jadi anak-anak itu untuk alat-alat tulis sering hilang, sering masih runcing diserut terus begitu. Nah, itu juga termasuk salah satu yang harus kita gali bahwa pemanfaatan sumber daya alam itu harus baik begitu. Nah, bukan berarti yang namanya sumber daya alam kan kalau di IPS itu mempelajari sumber daya alam hanya yang diperbarui tidak diperbarui. Padahal dalam kehidupan sehari-hari anak itu kita bersinggungan dengan sumber daya alam Ibu. Bahkan dari telur ayam yang dimakan itu juga termasuk jenis sumber daya alam. Nah, untuk pensil sendiri itu juga sama masuknya ke sumber daya alam non hayati. Jadi anak dituntut untuk bisa selain menggunakan anak juga bisa untuk memanfaatkannya dan menghematnya bagaimana. Begitu Ibu. Oke. Apakah pada materi ini ada menstimulus atau mengaitkan materi dengan materi prasyarat tidak Bu? Materi baru dengan materi prasyarat kalau ada seperti apa Bu bentuknya? Oh begitu Bu. Kalau untuk dikaitkan tukang rongsok itu dalam pelaksanaan pembelajaran Bu karena terkadang anak-anak juga tukang rongsok itu termasuk jenis pekerjaan atau bukan ya. Nah apa sih barang-barang apa yang biasanya suka dipulung begitu Bu. Nah itu termasuk sumber daya alam hayati atau bukan begitu. Nah Ibu botol berarti bukan termasuk sumber daya alam hayati. Oke, karena ini IPA ya Bu ya, berkaitan dengan keseharian ya Bu ya, Betul sumber daya Ibu. alam. Betul. Oke Bu, sekarang ke hotsnya. Iya Ibu. Bagaimana Ibu cara membuat soal-soal hots yang berkaitan dengan materi ini Bu? Kalau saya Bu membuat materi untuk evaluasinya itu tentunya dengan melihat indikatornya ya Bu ya. Nah, di sini saya membuat soal hot atau tidaknya saya melihat patokannya dari indikator. Di sini udah jelas dalam indikator saya menganalisis jenis sumber daya alam, di mana menganalisis itu masuknya ke dalam kategori C4. Kemudian indikator yang kedua ada menyimpulkan tentang penggunaan sumber daya alam dalam pelestariannya, di situ menggunakan C5 dan memprediksi contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari itu juga menurut saya sudah hot karena sesuai dengan kategorinya yaitu C5. Begitu Ibu. Oke, selain melihat dari KKO-nya C4 sampai C6 ya Bu ya, Betul. itu disebut hots.
ada lagi tidak Bu kriteria lain atau indikator lain untuk membuat soal-soal HOTS? Kalau saya Kalau ada seperti apa Bu? Iya, kalau saya dievaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, terutama itu untuk itu evaluasi tahun kemarin bagaimana ketika menyampaikannya, mungkin menurut kita tidak hot begitu, tapi bagi anak itu mungkin sudah susah begitu. Jadi memang karakteristik siswa itu berbeda antara dari tahun ke tahun itu berbeda, tapi yang saya lihat itu salah satunya patokannya adalah hasil analisis dari pembelajaran tahun kemarin. Begitu, Ibu. Bisa ditunjukkan Bu contoh-contohnya Bentar, Bu. di instrumen Siap, atau siap. di soal-soal Siap, Bu. seperti apa Bu? Siap. Bentar, Oke. Bu. Ini ya, Bu ya. Nah, ini instrumen yang saya buat, Bu. Ini salah satu soal yang saya buat, lalu kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi Live Worksheet. Nah, di sini untuk soal hotnya itu saya lampirkan juga Ibu. Di sini ada tingkat kesulitannya menganalisis C4. Nah, di sini saya sajikan sebuah soal. Perhatikan tabel berikut, berikan tanda checklist pada kata yang sesuai dan berikan alasanmu. Nah, jadi di sini nanti disajikan ada 5 buah soal tentang sumber daya alam yang ada di sekitar. Di situ anak nanti memberikan checklist atau boleh menulis di situ misalnya padi bukan merupakan sumber daya alam, sumber daya alam hayati atau sumber daya alam non hayati. Nah, kemudian ini nanti soal yang saya sajikan di live worksheet. Jadi anak menganalisis sumber daya alam itu hayati atau non hayati, kemudian memberikan penjelasan mengapa tadi Ibu Eka bilang Ibu melihat dari mana soal hot itu dari selain dari selain dari evaluasi ini berdasarkan tahun kemarin Ibu jadi kekeh we budak teh astagfirullahaladzim jadi ngomong bahasa Sunda. Jadi anak itu menjawabnya masih aja yang diperbaharui dan tidak diperbaharui. Memang betul itu termasuk salah satu jawaban bahwa sumber daya alam itu ya ada diperbarui dan tidak diperbarui, tapi ketika memasuki konsep materi tentu itu miskonsepsi. Jadi tidak sesuai begitu ya Bu ya. Harusnya sumber daya alam hayati dan non hayati. Di situ alasannya apa? Ya karena sumber daya alam hayati karena berasal dari makhluk hidup. Kemudian ada lemari, ada tumbuhan, ada hewan, di sini juga ada bahan tambang atau mineral. Itu untuk yang pembuatan soal yang pertama untuk menganalisis. Kemudian di sini ketika menyimpulkan, saya itu juga memberikan 2 gambar yang berbeda untuk dibandingkan anak begitu Bu. Jadi anak itu disuruh menyimpulkan. Di sini soalnya bagaimana cara kamu menjaga agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Begitu Ibu. Jadi saya kombinasikan juga kalau Oke. Ini Ibu memasukkan C4 dan C5 saja, Bu? betul Ibu. Mungkin untuk yang ini saya memasukkannya C4 dan C5. Kemudian mengapa? Karena tadi Bu kan disuruh hot begitu kan Bu. Mungkin kalau pada kenyataannya Bu untuk pembelajaran yang asli gitu Bu, tidak hanya C4 dan C5 tentunya, pasti ada C1-nya juga, ada memahami juga di situ. Jadi tidak mungkin anak juga langsung yang hot Bu, jadi tetap ada pengantarnya di situ, begitu. Betul. Nah, itu kan masuknya ke lot sekali ya, Bu ya. Betul. Kalau yang C1 ini C4, C5 menganalisis, Menyimpulkan. kemudian mengevaluasi. Betul. Kenapa Bu tidak dibuat C6-nya menciptakan atau membuat? Tampilkan C6 membuat Bu berupa poster bisa juga, tapi kebetulan untuk ini kan karena satu pertemuan ya Bu ya, kemudian untuk di keseharian juga kebetulan ada PJOK-nya atau mungkin ada pelajaran guru bidang yang lain. Oke. Kalau tipeknya Bu? Tipeknya di sini? Iya. Tipeknya saya apa saja Bu? Tipeknya saya menggunakan yang pertama itu PowerPoint, kemudian dari pembelajaran dari YouTube, dan untuk evaluasinya saya menggunakan tipeknya itu live worksheet Ibu. Begitu. Ya.
Nah, materi tadi sumber daya alam ya, Bu ya. Sedikit aja lah saya bertanya mengenai materi. Definisi dari sumber daya alam itu sendiri, Bu. Kalau menurut saya, Ibu, sumber daya alam itu adalah segala apa yang ada di muka bumi itu termasuk sumber daya alam. Itu menurut saya, Ibu. Tapi saya belum membuka referensi yang lebih baku ini, Bu. Baru itu, Ibu, yang Nah, pernah saya kalau baca. definisi harus global ya, Bu. Betul, Harus khusus untuk betul, SDA itu sendiri. betul, betul, Harus global dan tidak dimiliki betul. pengertiannya oleh nih, kalau misalkan Iya, menyimpulkan definisi betul, dari sumber daya alam itu sendiri. Tadi kan ada dua ya, betul. hayati dan Non hayati. non hayati. Betul, Nah, Ibu. berarti kan diawali dengan Betul. definisi. Definisinya Betul, betul, apa? betul. Kalau saya Ibu menyampaikan di situ cara gampangnya Ibu. Jadi yang namanya sumber daya alam itu hanya yang apa ya Bu ya, yang anak ketahui gitu. Jadi kalau bahasa yang terlalu ribet juga anak kasihan gitu ya. Jadi kalau untuk lebih simpelnya saya mengartikan seperti itu Ibu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di muka bumi. Jadi yang di muka bumi apa aja Bu? Semuanya, matahari, manusia, makhluk hidup itu termasuk sumber daya alam. Begitu Ibu. Oke, itu definisi agar dipahami oleh siswa Siswanya. didik ya, Bu ya. Betul. Oke, Ibu, mungkin itu dulu. Pak Fadli, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada nih waktunya 7 Boleh, menit. Ibu. Aduh, kok udah 7 Bu menit Wahida. lagi. Tahu-tahu. Boleh lah. Saya udah spot jantung ini dari tadi. Kok kerasa cepet gitu. Aduh. Bu Wahida. Iya, Bapak. Standby. Dalam penilaian, Betul, instrumen Pak. penilaian kan harus ada 3 aspek ya. Betul, Bapak. Nah, insya Allah. 3 aspek itu apa saja, Bu? Ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bapak. Nah, di instrumen Ibu yang aspek sebutkan 3 itu di instrumen Ibu mana saja, Bu? Siap, Apa yang Bapak. diaspek? Pengetahuannya, Bapak, yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian untuk aspek ini nih bentar. Untuk keterampilan, Pak, ini di sini ada juga saya lampirkan. Ini, Pak. Di mana? Anak bagaimana cara menyebutkan sumber daya alam, cara menghematnya bagaimana? Tentunya di sini saya sertakan rubriknya. Keterampilan apa, Bu? Itu, Bu, kalau menyebutkan ataupun mengingat, Bu? Kalau ini menyajikan materi juga bisa, menyajikan evaluasi juga bisa begitu. Tapi lebih ke anak nanti Yakin. menyampaikan begitu. Kemudian untuk Keterampilan menyampaikan. iya, Maksudnya. betul Bapak. Kemudian Oke, untuk yang selanjutnya. kemudian untuk yang sikapnya karena tadi saya menyertakan di indikator dengan percaya diri, dengan benar. Nah, di situ saya juga ada untuk nilainya kriterianya ada tanggung jawab, ada kerjasama juga, kemudian yang terakhir ada percaya diri. Begitu, Pak. Kalau yang sikap, Bu. Iya. Iya, Pak. Ini sikap, Pak. Kalau yang sikap Iya. itu dalam maksudnya yang evaluasinya di dalam contoh real soalnya seperti apa, Ibu? Kalau untuk proses pembelajarannya, Pak, aspek sikapnya itu dalam proses pembelajaran, Pak. Jadi ketika anak menggunakan, ketika anak berdiskusi itu bisa dinilai dari sikap kerjasamanya, tanggung jawabnya, kemudian percaya dirinya ketika anak mempresentasikan juga saya lihat. Jadi untuk aspek penilaian Oke. sikap itu saya lihat pada saat Ibu kan prosesnya. pakai sumber daya, Ibu kan pakai materi sumber daya alam ya, sumber daya baik itu Betul. hayati dan segala rupa. Betul, Pak. Nah, Ibu menanamkan karakter tidak, Bu, dalam penjagaan kelestarian sumber daya alam tersebut? Secara prakteknya pasti saya menanamkan, Pak. Dilihat di situ dari RPP yang saya buat menanamkan motivasi, Pak. Jadi saya kaitkan bahwa apapun yang siswa gunakan di dalam kesehariannya itu termasuk jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan baik dan juga harus dihemat agar
agar bermanfaat di waktu berikutnya. Jadi tidak menghambur-hamburkan gitu Pak. Ada tidak Bu di LKPD-nya Bu? Bentar Pak. Kalau di LKPD-nya ada Pak, saya tampilkan. Di Yang mana Bu? LKPD Pak, di situ jenis sumber daya alam apa yang sudah kamu manfaatkan, kemudian bagaimana cara kamu menghemat barang-barang agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Itu menurut saya Bapak. Oke, ya itu saja Bu yang dijadikan evaluasi dari pengukuran tingkat. Tidak hanya dari proses pembelajaran, tapi terima kasih Bu Hida atas pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih atas presentasinya pada hari ini. Semoga hasil yang didapatkan Bu Hida sesuai dengan harapan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Makasih, Fadli, Ibu Bun. Eka, terima kasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.